Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya Fransius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Dan tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saya masih tetap akan membahas tentang keamanan penerbangan. Nah, tanggal 18 Januari yang lalu saya menonton suatu acara di salah satu stasiun televisi yang membahas dengan topik berbenah transportasi udara. Ada 3 pembicaranya, yaitu Bapak Novi, Dirjen Perhubungan Udara, kemudian ada mantan Ketua KNKT, Pak Tatang Kurniadi, dan yang terakhir adalah Bapak Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Banyak hal-hal menarik, terutama pelajaran yang dapat saya ambil atau bagi mereka atau siapa saja yang menonton pada saat itu, sudah tentu banyak pelajaran, ya, pengetahuan yang kita dapatkan dari penayangan acara tersebut. Nah, dalam video saya kali ini saya akan mengambil beberapa cuplikan dari Bapak Cepi Hakim yang mungkin ini bermanfaat sekali, ya, bermanfaat sekali bagi setiap pelaku di dalam kegiatan transportasi udara penerbangan, termasuk salah satunya adalah teman-teman atau mereka yang bertugas dalam bidang keamanan penerbangan. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Cepi Hakim. Dunia penerbangan itu begini ya, ada tuntutan disiplin yang tinggi ya. Disiplin yang tinggi ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya continuous close monitoring, ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan ini juga tidak akan efektif apabila tidak ada tindakan sanksi dengan efek jera apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, regulasi, ketentuan, atau prosedur. Disiplin yang tinggi ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya continuous close monitoring, ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan ini juga tidak akan efektif apabila tidak ada tindakan sanksi dengan efek jera apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, regulasi, ketentuan, atau prosedur. Jadi ini yang saya pikir yang harus kita perhatikan atau menjadi catatan utama dalam. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Cepi Hakim. Bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia penerbangan sudah tentu sangat mengenal beliau, ya. Selain tadi saya sudah sampaikan, selain mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, beliau juga mantan penerbang, pernah menjadi instruktur penerbang, ya, di TNI Angkatan Udara. Kemudian beliau juga banyak menulis buku, ya. Selain menulis buku, beliau juga dapat dikatakan sebagai pengamat, pemerhati dalam dunia transportasi udara, penerbangan. Selain itu juga beliau adalah ketua atau pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia. Nah, ada 3 hal yang dia sampaikan pada video yang tadi kita sudah ikuti, ya. Pertama tentang disiplin, kemudian pengawasan, ketiga tentang tindakan. Nanti kita akan bahas semua apa yang perlu kita ambil dari yang kita dengar, ya, yang disampaikan oleh Bapak Cepi Hakim. Kita ikuti dulu cuplikan, ya, yang disampaikan yang kedua kali oleh Bapak Cepi Hakim. Tantangan yang berat. Jadi saya pikir kita harus melakukan introspeksi apa sebenarnya yang terjadi, dan kita harus benar-benar untuk meningkatkan kewaspadaan
dan meningkatkan pengawasan dan disiplin, dan kita harus benar-benar untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan pengawasan dan disiplin. Saya pikir kita harus melakukan introspeksi apa sebenarnya yang terjadi, dan kita harus benar-benar untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan pengawasan dan disiplin, dan juga harus berjiwa besar ya, bahwa disiplin kita tuh memang lemah ya, dan pengawasan kita juga masih perlu ditingkatkan. Saya pikir itu catatan yang harus kita catat. Oke. Kita sudah mengikuti 2 cuplikan ya, apa yang disampaikan oleh Bapak C.P. Hakim ya, di acara dengan topik berbenah transportasi udara. Nah, jadi dalam dunia penerbangan beliau katakan bahwa ada tuntutan, yaitu adalah disiplin. Nah, disiplin ini dapat terjadi apabila ada pengawasan yang berkelanjutan. Sudah tentu pengawasannya bertingkat dari bawah ya sampai dengan di atas. Nah, yang menariknya tidak hanya itu, bahwa disiplin ini pun akan menjadi efektif apabila ada sanksi ya, ada tindakan, dan tindakan itu berupa efek jerah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran aturan, regulasi ya, yang dilakukan harus diberikan tindakan berupa sanksi dan efek jerah. Nah, ini menarik sekali ya. Kemudian di dalam cuplikan yang disampaikan yang kedua kali ya, kita itu memang harus mengintrospeksi diri ya kan. Kita juga harus berbesar hati ya, mengakui memang disiplin kita adalah rendah. Oleh karenanya beliau mengingatkan kepada kita ya, untuk selalu tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengawasan, serta meningkatkan disiplin. Nah, apa hal-hal yang perlu kita ambil khususnya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai keamanan penerbangan ya, ataupun yang bekerja di dalam dunia penerbangan. Contoh kecil bahwa disiplin itu ya, jangan sampai melalaikan hal-hal yang kecil yang kita anggap mungkin sepele, tetapi justru dampaknya ya akan menjadi sangat luar biasa. Contoh misalnya daily check terhadap peralatan keamanan penerbangan, misalnya mesin X-ray yang setiap pagi ya itu sudah tertuang di dalam SOP ya, SOP, atau kalau di kargo itu ada PKKP ya, program keamanan pemeriksaan kargo dan pos ya. Jadi daily check ini harus dilakukan ya, setiap hari sebelum mesin X-ray dioperasikan. Nah, contoh itu hanya contoh kecil, biasa tidak dilakukan misalnya ya, dengan sudah tentu berbagai macam alasan. Contoh yang lain, mengisi logbook. Ini contoh kecil ya. Misalnya terjadi kerusakan pada tanggal sekian ya, tapi karena kesibukan atau karena ketidaktelitian, karena menganggap remeh, hal yang remeh, tidak dilakukan pencatatan ya, tidak dibuatkan laporannya. Kemudian apalagi, misalnya contoh pada saat mengoperasikan X-ray bermain HP ya, padahal barang yang dilakukan pemeriksaan itu sementara ya berjalan di conveyor beltnya itu ya kan. Jadi fokusnya bukan ke monitoring X-ray tapi ke HP ya kan. HP contoh itu, contoh-contoh sederhana dan yang biasa terjadi, hampir terjadi. Misalnya contoh lain lagi, rotasi ya. Rotasi perputaran ya, operator mesin X-ray itu kan ada waktunya, misalnya 40 menit ya, 40 menit melakukan tugas pekerjaan sebagai operator
mesin X-ray, kemudian setelah 40 menit diganti ya oleh petugas lainnya. Nah, itu kadangkala tidak dilakukan ya. Hal yang sepele ya, tidak dilakukan. Entah lupa, entah sengaja, entah kurang orang ya, atau nah biasanya hal-hal kecil itu. Nah, atau misalnya sekian persen barang ya dilakukan pemeriksaan dengan eksplosif detektor. Nah, biasa di kargo juga itu ada ya. Setelah sekian banyak ya, kemudian berapa persennya itu harus dilakukan pengecekan dengan eksplosif detektor misalnya. Jadi ini hal-hal kecil, pembuatan laporan, ya, laporan mingguan terhadap kinerja peralatan, tidak pernah diisi, laporan bulanan, itu hal kecil. Nah, biasanya nanti itu ditemukan pada saat dilakukan audit, baik itu oleh internal audit ataupun audit-audit eksternal. Seperti misalnya kalau pengelola jasa pengelola terminal kargo atau pelayanan jasa terkait di terminal kargo atau di terminal penumpang, ada audit perusahaan penerbangan baik dari maskapai penerbangan dalam negeri atau maskapai penerbangan internasional atau dari instansi pemerintah regulator, dalam hal ini Direktorat Keamanan Penerbangan. Nah, temuan-temuan itu biasanya ditemukan oleh mereka. Ya, biasanya ditemukan, kemudian ya itu sudah tentu ya perusahaan-perusahaan yang terkait ya itu diberikan teguran ya, atau disampaikan rekomendasi perbaikannya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi faktor disiplin ya, itu memegang kunci. Nah, saya tidak heran apabila Pak C.P. Hakim menyampaikan hal itu sebagai mantan ya, TNI ya, Matra Udara ya, itu biasa dikenal disiplin adalah nafas. Jadi disiplin itu adalah nafas. Jadi tidak heran kalau beliau menyampaikan bahwa faktor disiplin kita memang masih rendah, sangat rendah. Oleh karenanya beliau menyampaikan bahwa yang perlu dibenahi terutama di dalam transportasi udara adalah kewaspadaan ya, awareness ya, kemudian pengawasan ya. Jadi sudah tentu di dalam instansi atau perusahaan yang berkecimpung dalam dunia transportasi udara itu pasti sudah ada unit yang membidangi quality control. Nah, ini harus dilaksanakan. Jadi apakah konsisten ya, apakah SOP-nya yang bertumpuk-tumpuk itu diikuti atau hanya sekedar buku yang ditaruh di atas meja ya, bersih terus tidak pernah dibuka ya kan, atau memang tidak teliti, ada unsur kesengajaan ya, gampang-gampang aja lah ya kan. Seperti misalnya yang tadi salah satunya adalah alat pemadam api ringan. Nah, contoh aja, itu contoh kecil. Kadang-kala banyak yang sudah expire tapi masih digantung di tembok ya kan, padahal itu apabila terjadi kebakaran, nggak tahu nyemprotnya pakai apa ya kan? Itu contoh-contoh kecil. Oleh karenanya banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Pak C.P. Hakim yang sebenarnya itu menjadi suatu realita ya, realita. Demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baru pertama kali menonton. Silakan ikuti terus video saya, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan kepada yang sudah sering menerima video saya jangan lupa like juga share kepada teman-teman ya. Video atau channel edukasi ini mudah-mudahan bermanfaat dan tidak juga hanya kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia penerbangan, secara khusus keamanan penerbangan kepada masyarakat luas, masyarakat awam yang ingin mengetahui tentang
dunia keamanan penerbangan, silakan ikuti terus video saya. Banyak hal yang akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu.